Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2026. Rasa-rasanya kok cepet banget gitu ya. Kayaknya kemarin kita baru ibadah tutup tahun, tapi ini kita sudah masuk di bulan Juni, bahkan di hari yang ke-7. Rasanya cepet banget gitu ya. Dan kalau kita melihat kondisi dunia akhir-akhir ini, kita rasakan kok tidak makin baik. Kita rasakan kok malah semakin menurun. Kondisi ekonomi melemah. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak ketidakpastian di berbagai bidang begitu ya. Ketika kita mendengar atau membaca berita yang berseliweran akhir-akhir ini, rasanya gak bikin hati aman. Rasanya malah bikin cemas, bikin takut, bikin bingung gimana masa depanku, gimana masa depan anak-anakku. Tapi hari ini saudara dengar baik-baik bahwa kondisi hidup kita itu tidak ditentukan oleh kondisi dunia semata. Amin. Kondisi hidup kita itu dipegang oleh Tuhan. Ditentukan oleh siapa yang pegang hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kita ini identitasnya adalah anak-anak Kristus, jadi kondisi dunia sekarang tidak berhak mengambil sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Kondisi dunia saat ini tidak berhak mengambil yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan kondisi dunia hari-hari ini, akhir-akhir ini, tidak berhak mengambil pengharapan kita di dalam Kristus. Karena pengharapan kita bukan berada pada dunia, yes. Tapi pengharapan kita ada pada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang sepakat sama saya, sama-sama katakan yes. Sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar tentang regenerasi dan pemuridan yang disengaja. Oleh sebab itu judul khotbah saya hari ini adalah api di tangan Bapa, masa depan di tangan anak. Api di tangan Bapa, masa depan di tangan anak. Kita akan belajar bagaimana iman itu tidak berhenti pada satu generasi saja. Iman itu harus diteruskan, harus diturunkan pada generasi berikutnya. Sehingga jika hari ini saya berbicara tentang regenerasi atau mungkin ada di dalamnya sebuah parenting atau mentoring, jangan berpikir bahwa ini relate-nya untuk orang-orang yang sudah punya anak atau orang-orang tua atau orang-orang yang akan naik ke level menjadi orang tua. Tidak saudara, ketika kita berbicara regenerasi, parenting, mentoring, itu relate dengan kita semua. Karena firman Tuhan itu untuk setiap kita, amin. Karena setiap kehidupan yang diselamatkan, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan, betul atau betul? Jadi kenapa saya bilang ini relate dengan kita semua, sekalipun engkau sudah berkeluarga, sekalipun engkau masih single, firman hari ini tentang regenerasi, tentang pemuridan yang disengaja, itu relate dengan kita semua. Karena setiap kehidupan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil untuk berdampak, dipanggil untuk memberkati kehidupan orang lain. Dan setiap kita itu memiliki generasi di bawah kita yang melihat kita. Ada generasi-generasi di bawah kita itu yang look up sama kehidupan kita. Jadi jika saudara hari ini adalah generasi adult, senior, family, ada profesional-profesional muda, ada generasi yang adult yang melihat kehidupan kita. Jika hari ini saudara itu yang adult, profesional muda, ada generasi-generasi youth teen yang melihat kehidupan saudara. Dan jika kalian ini anak-anak AOG, Army of God di tempat ini, ada anak-anak Eagle Kid yang melihat kehidupan kalian. Jadi hidup kita itu dilihat oleh generasi kita, generasi setelah kita, generasi di bawah kita. Oleh sebab itu saya katakan tidak ada seorang pun yang terlalu tua atau terlalu muda untuk menjadi teladan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang terlalu tua atau terlalu muda untuk jadi teladan. Jadi jangan pernah katakan, oh aku sudah tua, tidak bisa berdampak. Oh aku tuyang, terlalu muda, tidak bisa berdampak. Tidak saudara, firman Tuhan berkata bahwa
Setiap kita itu bisa menjadi teladan jika kita mau. Amin. Yang mau menjadi teladan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Dan di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak godaan, saya bersyukur ada di gereja ini, saudara. Generasi-generasi di gereja ini punya hati buat Tuhan. Di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak kesenangan, godaan, tetap datang beribadah. Kita tetap datang melayani. Bahkan saya bersyukur dan bangga anak-anak AOG ketika di Eagle Kids, mereka sungguh-sungguh menjadi kakak pendamping, duduk bersama anak, bahkan mereka ambil bagian melayani. Itu hal yang saat ini sulit ditemukan, saudara. Betapa bersyukurnya kita ada di gereja yang terus menerus mendorong generasi demi generasi untuk terus melayani dan bertumbuh. Amin. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita kesempatan untuk mempengaruhi generasi berikutnya. Hari-hari ini banyak pekerjaan sebagai influencer, saudara. Kalau kita lihat media sosial, kalau kita lihat orang-orang di televisi, orang-orang bekerja sebagai apa? Influencer. Artinya mereka memberi pengaruh kepada penontonnya untuk membeli barang, untuk melakukan apa yang sama dengan dia, untuk datang ke tempat yang sama dengan dia. Nah, kita ini, saudara, adalah influencer kerajaan Allah. Amin. Jadi mari kita berdampak, mari kita mempengaruhi generasi-generasi di bawah kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau ambil bagian, kita bisa menjadi jembatan untuk membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang regenerasi, sesungguhnya kita berbicara tentang warisan. Katakan sama-sama, warisan. Karena sesungguhnya hidup kita itu pasti mewariskan sesuatu. Orang tua itu pasti mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Seorang pemimpin itu pasti mewariskan sesuatu kepada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang guru, seorang mentor pasti mewariskan sesuatu kepada murid-muridnya atau anak didiknya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sedang kita wariskan? Apa yang sedang kita wariskan? Karena kehidupan itu ternyata bukan diukur dari apa yang kita kumpulkan saat ini. Kehidupan itu ada dan berhasil ketika kita bisa meninggalkan sesuatu. Katakan meninggalkan sesuatu. Hari-hari ini kita hidup di zaman teknologi yang cepat. Kita bisa terima akses informasi dengan cepat. Bahkan kita bisa mendapatkan pendidikan yang semakin tinggi itu dengan mudah. Beda dengan zaman saya gitu ya. Ketika kita mau punya komputer aja, komputernya komputer jangkrik itu loh, saudara. Yang CPU-nya masih di bawah monitor dan itu lemotnya minta ampun ya. Tapi sekarang kita mau akses apapun itu ada di tangan kita. Betapa kemajuan teknologi itu sekarang ada di dalam kehidupan kita. Namun ironisnya, saudara, anak-anak bisa mengenal dunia itu lebih baik daripada Tuhannya. Terkadang itu yang membuat saya sedih. Anak-anak sekarang itu lebih cepat ikuti tren, lebih cepat ikuti apa yang viral, tapi lambat untuk mau kenal Tuhan. Tapi ogah-ogahan untuk baca firman Tuhan. Itu yang ironis, saudara. Berapa banyak orang tua berhasil mewariskan bisnisnya, mewariskan pendidikan yang tinggi, tapi belum berhasil mewariskan iman. Jadi saudara dan saya hari ini sama-sama ambil komitmen bahwa kita ini mau jadi influencer buat generasi di bawah kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar dari seorang nabi yang ada di Alkitab yang saya ambil, yaitu Elia dan Elisa. Dua tokoh Alkitab ini bukan sekedar kisah pelayanan seorang nabi senior atau pelayanan seorang nabi muda atau junior. Jadi Elia dan Elisa ini adalah gambaran tentang sebuah regenerasi yang berhasil. Katakan regenerasi. Jadi Elia dan Elisa ini adalah generasi yang tidak hanya melayani Tuhan dengan setia, tetapi juga mempersiapkan generasi berikutnya untuk melayani Tuhan. Elia memahami bahwa pelayanannya itu akan berhenti,
dan tidak berlangsung selamanya. Tapi di sisi lain Elisa itu siap untuk melanjutkan apa yang sudah Elia bangun. Jadi api Tuhan itu tidak berhenti pada Elia, tapi diteruskan kepada Elisa. Dan saya percaya hari ini Tuhan mencari orang-orang, Tuhan mencari orang tua, Tuhan mencari keluarga-keluarga, pemimpin-pemimpin yang mau melakukan hal yang sama. Jadi mari kita belajar dari Elia dan Elisa dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca. Saya akan memulai dari ayat 9. Bapak Ibu silakan membaca ayat yang genap. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Perikop ini berjudul Elia naik ke sorga. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat yang ke-10. Terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ayat 13. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ayat 15 mari kita baca bersama. Ketika rombongan Nabi Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin. Mari kita belajar ayat demi ayat apa yang Tuhan rindu sampaikan untuk kita generasi-generasi pembawa api atau kita generasi-generasi yang menerima api. Di ayat yang ke-9, ketika saya membaca, saya tahu bahwa api itu harus kita miliki terlebih dahulu sebelum dapat diwariskan. Jadi kita harus punya apinya Tuhan terlebih dahulu ketika kita itu mau mewariskan. Pada bagian ini kita sedang melihat satu momen yang paling penting dalam kehidupan Elia dan Elisa. Kenapa? Karena ini bukan pertemuan pertama mereka. Ini bukan awal sebuah perjalanan mereka. Justru sebaliknya, ini adalah bagian akhir dari perjalanan mereka bersama. Elia tahu waktunya sudah hampir selesai. Dan Elisa tahu bahwa sebentar lagi ia harus berjalan sendiri tanpa Elia. Jadi kalau kita bisa bayangkan, di situasi itu ada seorang bapak rohani yang tahu bahwa pelayanannya akan berakhir. Tapi di sisi yang lain ada seorang anak rohani yang akan melanjutkan tongkat estafet itu. Dan di situ dikatakan bahwa Elia bertanya kepada Elisa, apa yang dapat kulakukan bagimu sebelum aku angkat daripadamu? Ketika saya membaca pertanyaan ini, saya mencoba ada di posisi Elisa. Kalau aku yang ditanya, aku mau jawab apa ya? Aku bisa lakukan apa? Aku bisa beri apa? Mungkin sebagian dari kita akan berpikir, ya aku minta berkat aja lah. Aku minta nama besar aja supaya ketika aku lanjutkan pelayanan ini banyak orang yang terberkati. Tapi tidak saudara, Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saya ulang sekali lagi, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dari pernyataan ini kita tahu bahwa api itu harus
dimiliki dulu oleh Elia sebelum bisa diwariskan. Elisa tidak akan minta itu kalau dia tidak melihat Elia hidup dalam Tuhan sedemikian rupa. Bertahun-tahun selama Elisa bersama dengan Elia, Elisa melihat kehidupan doa Elia. Elisa melihat bagaimana Elia itu berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun orang-orang di luar berkompromi. Elisa melihat bahwa Elia itu dekat dengan Tuhan. Jadi Elisa ini mengingini hal itu. Elisa ini ingin seperti Elia yang punya kehidupan dekat dengan Tuhan. Dia pengen apinya. Tapi kalau Elia itu tidak punya api sebelumnya, saya percaya Elisa nggak akan minta itu. Elisa nggak akan minta kehidupan yang sama dengan Elia. Tapi karena Elisa melihat Elia berapi-api dalam Tuhan, itu yang Elisa juga mau. Saudara, anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin, anak-anak rohani kita, mungkin tidak semua dengarkan nasihat kita. Kita sebagai orang tua seringkali memberikan nasihat pada anak ya, tapi seringkali didengar atau tidak didengar. Seringkali ada momen-momen mereka itu lupa, ada momen-momen mereka tidak ingat, atau ada momen kita harus mengulanginya berkali-kali. Tapi satu hal yang perlu kita catat saudara, ketika kita mau memberikan api, mewariskan api, bukan sekedar nasihat, tapi kehidupan yang dilihat oleh generasi di bawah kita. Mereka akan melihat bagaimana kita itu menghadapi masalah. Mereka akan melihat bagaimana kita itu memperlakukan pasangan kita. Mereka akan melihat bagaimana kita itu berdoa sama Tuhan. Mereka melihat apakah Tuhan itu jadi pusat hidup kita atau sekadar rutinitas semata. Karena itu sebelum berbicara tentang mewariskan iman, mari kita tanya diri kita terlebih dahulu. Adakah api yang menyala dalam hidup kita? Adakah api yang berkobar dalam hidup kita? Sebab kita tidak bisa mewariskan sesuatu jika kita tidak memilikinya. Tidak mungkin orang tua mau mewariskan mobil jika orang tua itu tidak punya mobil. Jika orang tua tidak punya rumah, tidak mungkin mewariskan rumah. Maka daripada itu kita bisa belajar. Kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang tidak kita miliki, saudara. Kita mau mewariskan api, tapi kita tidak punya api. Itu sama aja bohong, saudara. Kalau kita tidak punya gairah berdoa, kita tidak akan bisa lihat anak-anak kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kalau kita mau mewariskan, kita cinta firman, tapi kita tidak pernah baca firman, kita tidak bisa wariskan itu untuk anak-anak kita. Kita tidak bisa mewariskan hubungan yang dekat dengan Tuhan jika kita sendiri itu tidak dekat dengan Tuhan. Jadi warisan terbesar adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang itu terlihat dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi warisan terbesar bukan hanya kata-kata, tapi hidup yang terus kita bangun di dalam Tuhan. Dan itu dilihat oleh generasi-generasi di bawah kita, dan itu berlanjut pada mereka. Jadi saudara, jika kita ingin melihat anak-anak kita, melihat anak-anak rohani kita itu hidup dalam pimpinan Tuhan, bahkan punya apinya Tuhan, pastikan dulu kehidupan saudara dan saya itu ada api yang menyala. Ada api yang terus berkobar. Katakan api yang menyala. Katakan api yang berkobar. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jawaban Elia ini menarik. Tidak langsung menjawab atau ya aku kasih, ya aku berikan, tidak saudara. Elia memberikan sebuah syarat kepada Elisa. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Mengapa? Karena warisan rohani itu tidak lahir dari hubungan yang dangkal. Warisan rohani itu lahir dari kedekatan, dari hubungan yang intim, dari hubungan yang dekat saudara. Sebelum sampai di momen ini,
kita bisa tahu bahwa Elisa itu berjalan dengan Elia sepanjang bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun dia melayani, dia belajar, dia berguru, dia melihat kehidupan Elia. Prinsip ini yang sama dalam kehidupan keluarga kita dan kehidupan kepemimpinan kita, saudara. Saya katakan bahwa anak-anak itu butuh nasihat, butuh. Tapi bukan hanya itu. Anak-anak kita, anak-anak jasmani, anak-anak rohani membutuhkan yang namanya kehadiran. Membutuhkan yang namanya kedekatan. Sebab apa yang paling sering dilihat, itulah yang mudah ditiru. Jadi kalau di rumah mamahnya ngomel terus, kita pastikan anak itu besarnya juga suka ngomel. Kalau seorang papa pulang kerja yang dipegang handphone, anaknya juga akan pegang handphone. Nggak mau ada quality time, nggak mau ada family time. Karena anak-anak kita melihat kehidupan yang kita kerjakan. Bukan hanya kata-kata, saudara. Jadi ketika Elia pergi, apinya itu tidak ikut pergi. Apinya diambil oleh Elisa sehingga dia meneruskan, sehingga dia melanjutkan. Dan setelah Elia terangkat ke surga, yang kita tahu apa yang dilakukan Elisa itu bukan hanya menangisi kepergiannya, bukan hanya mengenang masa lalu, tapi yang Elisa lakukan ada di ayat 13. Di ayat 13 ada bagian yang saya highlight, sesudah itu dipunguttnyalah jubah Elia yang telah terjatuh itu. Sesudah itu dipunguttnyalah jubah Elia yang telah terjatuh itu. Di poin ini saya mengambil kesimpulan bahwa api yang ada di diri Elia bisa diberikan ke generasi selanjutnya yaitu Elisa. Tetapi ketika Elisa tidak mau, api itu padam. Jadi api itu harus diambil secara pribadi. Harus diambil secara pribadi, saudara. Jubah itu jatuh, Elisa bisa meninggalkannya, Elisa bisa mengabaikannya. Tapi keputusan Elisa adalah take it. Keputusan Elisa adalah ambil jubahnya. Dari sini kita belajar bahwa ada warisan yang dapat diberikan, tetapi ada keputusan yang harus diambil secara pribadi. Katakan secara pribadi. Warisan itu, api itu bisa diberikan, tapi yang menerima ini harus punya keputusan pribadi. Saya bicara anak-anak muda di tempat ini. Ketika orang tuamu memberikan api, memberikan warisan rohani, memberikan warisan iman, tapi engkau tidak mau ambil keputusan secara pribadi, rasa-rasanya itu tidak akan bekerja dalam kehidupanmu. Jadi ketika kita diberikan api oleh generasi di atas kita, tangkap itu, terima itu. Karena Tuhan juga rindu kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengambil keputusan. Kita bisa mempersiapkan generasi berikutnya, kita bisa mewariskan api, kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Tetapi setiap orang itu harus mengambil keputusannya sendiri untuk menerima api atau tidak. Saya berharap, saya berdoa, anak-anak muda di tempat ini, atau engkau yang punya generasi di atasnya dan mereka bisa jadi teladan. Oh, ayo tangkap api itu. Ayo punya keputusan, aku ambil jubahnya. Aku mau tangkap apinya sehingga api itu juga berkobar dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akan lanjutkan di ayat 14 dan ke-15. Dikatakan di sana bahwa saya akan baca, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Saya berhenti di sini, saudara. Ketika Elisa mengambil jubah itu dan memukul air Yordan seperti yang dilakukan oleh Elia, dan ia berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Dan saat itulah air terbelah ke kiri dan ke kanan. Saya bertanya, kenapa dia itu tidak mencari Elia? Tapi yang dia serukan adalah, di manakah Tuhan?
bukan di mana ya Elia, dia naiknya kemana ya, dia perginya kemana ya. Elisa tidak mempertanyakan itu, tapi Elisa berseru, di manakah Tuhan Allah Elia. Mengapa demikian saudara? Yang dibutuhkan Elisa, yang dibutuhkan generasi berikutnya itu bukan sekedar meniru generasi di atasnya. Yang dibutuhkan itu adalah mengalami Tuhan yang sama. Jadi setelah kita ambil keputusan, terima apinya Tuhan, generasi di atas kita jadi teladan hidup kita. Tapi kita harus mau mengalami Tuhan yang sama. Kita harus merindukan lawatan Tuhan yang sama. Kita harus merindukan apa yang Tuhan kerjakan juga di generasi di atas kita, itu juga dikerjakan di generasi kita. Amin. Yang dibutuhkan adalah mengalami Tuhan yang sama. Sama-sama katakan, mengalami Tuhan yang sama. Jadi generasi muda jangan berhenti hanya, oh ya sudah papa mamaku beriman, papa mamaku rajin gereja, papa mamaku kasih aku waktu baca firman. Tidak saudara, tidak seperti itu. Kita sendiri itu harus merindukan yang namanya jamahan Tuhan. Kita harus merindukan lawatan Tuhan. Sekalipun jubahnya kau ambil, tapi kau gak merindukan, rasa-rasanya tidak akan bekerja. Jadi ketika para nabi melihat hal itu di ayat ke-15, dikatakan bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ayat 15 menunjukkan bahwa apinya tidak padam. Elia itu tidak padam. Sekalipun generasi Elia itu selesai. Sekalipun generasi Elia sudah habis masanya. Tetapi Tuhan itu terus bekerja melalui generasi anak, melalui generasi berikutnya, yaitu Elisa. Masa saya melayani itu juga akan selesai. Masa kami berdua melayani itu juga akan selesai. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Selalu ada time limit dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir bahwa waktuku masih panjang. Jangan berpikir nanti-nanti saja. Tapi persiapkan generasi di bawah kita. Persiapkan anak-anak kita. Persiapkan anak-anak rohani kita. Sehingga mereka itu tidak bergantung pada kita. Tapi mereka tahu bahwa mereka berjalan bersama Tuhan. Sekalipun Elianya sudah tidak ada. Sekalipun orang tuanya sudah tidak ada. Sekalipun pemimpinnya pergi atau sudah selesai masa pelayanannya. Mereka tahu bahwa api itu terus menyala. Aku berjalan bersama Tuhan dan I'm okay. Dan aku bisa. Itu yang harus kita berikan. Itu yang harus kita terus sampaikan, terus kita teladankan kepada generasi-generasi di bawah kita. Itulah tujuan regenerasi yang berhasil, saudara. Regenerasi yang berhasil itu bukan nama kita dikenang. Regenerasi yang berhasil itu bukan orang itu terus bergantung sama kita. Tapi regenerasi yang berhasil adalah ketika pekerjaan Tuhan itu terus berjalan. Pekerjaan itu terus dilakukan pada generasi berikutnya. Jadi jangan berpikir bahwa regenerasi itu berhasil ketika anak kita sudah melanjutkan apa yang kita punya. Tapi ketika dia sudah bisa berjalan dalam Tuhan dengan sendiri, dengan mandiri, tidak bergantung pada Tuhan. Dia tangkap apinya, dia jaga apinya. Itulah regenerasi yang berhasil. Seberapa banyak dari kita yang rindu anak-anak kita itu juga mengalami yang Elisa alami. Berjalan dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sekalipun orang yang memimpinnya sudah tidak ada. Sekalipun generasi di atasnya sudah tidak ada. Tapi mereka dengan percaya diri, mereka melangkah bersama dengan Yesus. Mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dan dia tahu dirinya aman. Dan dia tahu apinya terus menyala. Jadi saudara, kita belajar bahwa di dalam diri Elia dan di dalam diri Elisa itu sama-sama saling gayung bersambut. Ketika generasi di atas jaga hidupnya sungguh-sungguh, rindu mewariskan api, rindu mewariskan iman, tapi generasi di bawahnya tidak mau menyambutnya,
tidak akan berhasil. Tapi ketika generasi berikutnya, anak-anak kita memiliki hati yang sama, memiliki kerinduan yang sama, sehingga mereka ambil jubahnya, mereka ambil apinya, mereka terus bakar hatinya. Percayalah bahwa kasih Tuhan akan terus dinyatakan di dalam dunia ini yang tidak baik-baik saja. Di dalam dunia yang makin amburadul ini Tuhan terus memberikan kasih-Nya kepada kita, baik generasi senior, generasi junior. Tuhan rindu itu terus dikerjakan. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun kita harus bayar harga saudara. Tapi mari kita terus belajar dari kisah Elia dan kisah Elisa ini. Ada 3 aplikasi praktis yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Di dalam kita mewariskan api, di dalam kita mewariskan keimanan kita, jadilah teladan yang ingin saudara wariskan. Jadilah teladan yang ingin saudara wariskan. Jangan jadi generasi yang biasa-biasa saja. Jangan jadi generasi yang puas dengan ya sudah aku cukup kayak gini, gak perlu ke gereja, gak perlu komunitas, gak perlu firman, gak perlu memuji menyembah. Yang engkau lihat nanti adalah generasi di bawahmu melakukan hal yang sama. Kalau kau rindu generasi di bawahmu berapi-api dalam Tuhan, jadilah generasi-generasi yang menyala-nyala. Jadilah generasi yang berapi-api di dalam Tuhan. Yang kedua, bangun kedekatan yang disengaja. Jangan anti dengan bonding saudara. Jangan anti dengan membangun hubungan. Seringkali saya dengar, aku orangnya introvert, aku enggak bisa ngobrol sama orang. Aku orangnya introvert, aku enggak mau ketemu mereka, enggak mau gini, enggak mau gitu. Jangan membatasi diri kita sehingga kita itu tidak bisa membangun kedekatan dengan orang lain yang akhirnya regenerasi tidak berjalan. Jangan batasi diri kita untuk kita berpikir bahwa aku tidak perlu, aku malu, aku tidak bisa. Saudara, saya ini orang introvert. Saya itu kalau ketemu orang dulu ya, saya takut, saya lari. Kalau ada acara keluarga di rumah, saya pilih ngumpet di kamar, saya tidak keluar kamar. Se-introvert itu saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Kalau kita tidak bangun kedekatan, gimana hidup kita berdampak? Kalau kita tidak bangun kedekatan, gimana hidup kita itu bisa mempengaruhi orang lain? Jadi introvert, ekstrovert itu adalah waktu yang memang kalian miliki, yang kita miliki untuk charging diri kita. Tapi ketika kita terima api Tuhan, kita mau nomor 2. Bangun kedekatan yang disengaja, amin. Yang ketiga, persiapkan generasi berikutnya berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa generasi di bawah kita itu tidak mudeng apa-apa. Zaman sekarang generasi di bawah kita atau anak-anak kita, let's say, mereka tuh lebih pinter dari kita. Teknologi semakin cepat, informasi diterima semakin luar biasa. Kadang saya bingung, anak saya pulang sekolah itu punya kosakata baru, punya tren-tren baru. Saya sampai bingung terima dari mana. Saya enggak pernah kasih tahu. Karena itu saudara, dunia ini berlalu begitu cepat. Dunia ini memberikan dampak yang begitu luar biasa yang saya pikir enggak semakin baik, tapi semakin buruk. Jadi ayo persiapkan generasi berikutnya berjalan bersama Tuhan. Baca firman kalau kau mau wariskan anakmu cinta firman. Berdoalah kalau kamu ingin anakmu juga berdoa. Memujilah nama Tuhan, menyembah Tuhanlah. Kalau engkau rindu lihat anakmu itu juga ngalami yang namanya hadirat Tuhan. Kita tidak bisa menuntut anak kita oke di semua bidang atau oke di bagian rohani, oke di bagian pekerjaan. Tapi kita sendiri tidak pernah memberikan persiapan kepada mereka. Kita nggak pernah bisa memberikan teladan. Jadi persiapkan generasi berikutnya saudara. Anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Terus kita bimbing, terus kita persiapkan. Apakah capek? Pasti saudara. Apakah melelahkan? Oh ya pasti. Karena kita itu membayar harga. Supaya kita melihat anak-anak kita itu tidak hanya hidup sukses,
tidak hanya hidup berkecukupan, berkelimpahan, tapi mereka berjalan di jalannya Tuhan. Mereka berjalan dalam hadirat Tuhan. Saya rasa tidak ada orang tua yang mau anaknya ditarik dunia. Saya rasa kita semua sebagai orang tua, baik orang tua jasmani, orang tua rohani, pasti rindu anak-anak kita itu hidupnya dipimpin Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi hari ini mari kita lakukan 3 aplikasi ini, saudara. Step by step, pasti kita bisa mewariskan api untuk generasi di bawah kita. Quote of the day, saudara, silahkan dibawa pulang. Boleh ditampilkan. Api Tuhan tidak boleh berakhir pada satu generasi. Api itu harus berpindah dari tangan Bapa ke tangan anak. Jangan berhenti di kita. Jangan hanya berhenti di opa oma. Jangan hanya berhenti di papa mama. Tapi biarlah itu terus mengalir. Diteruskan dari satu tangan generasi berikutnya ke generasi berikutnya. Kita sebagai orang tua, saya, saudara yang orang tua, pasti rindu melihat anak-anak kita itu tumbuh di dalam Tuhan. Dan pasti kita rindu, one day mereka punya anak, kita rindu anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Betapa biar itu mengalir terus. Betapa itu luar biasanya ketika kita melihat hal itu sebagai saksi Tuhan, bahwa keluargaku dijagai, keluargaku diberkati, dan api yang dari Tuhan tidak pernah padam di keluargaku. Amin, saudara. Jadi saudara, mari tangkap firman Tuhan hari ini, imani firman Tuhan hari ini. Mari kita mau terus mengerjakan, sekalipun tidak gampang, sekalipun dunia bergerak begitu cepat, tapi penyertaan Tuhan pada Elisa sama diberikan kepada setiap kita di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.